Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, suaranya kedengaran. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari ya. Hadis yang keempat. Qala al-musannif ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ya bin Ibrahim bin Ju'fi al-Bukhari. Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Syihab. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, ini gurunya Imam Malik. Wa akhbarani Abu Salamah. Ya, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, ya Ibnu Abi Rahman, anna Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala berkata, wa huwa yuhaditsu an fatratil wahyi, dan dia menceritakan tentang masa turunnya wahyu. Ya, atau bisa juga fatrah ini maksudnya terhentinya wahyu, karena sempat terhenti kan, sempat terhenti turunnya wahyu itu beberapa saat ya. Faqala fi hadisihi, maka ia berkata di dalam hadisnya, baina ana amsi, ya, jadi ini Nabi ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku berjalan id sami'tu sautan minas samai, tiba-tiba aku mendengar, ini di sini lil fujaiyah ya, untuk menunjukkan mana tiba-tiba. Ya, mendengar suara dari langit, farafa'tu basari, maka aku angkat penglihatanku, faidal malaku, maka ya tiba-tiba. Ida di sini juga artinya fujaiyah, tiba-tiba. Maka tiba-tiba al malak, malaikat. Malaikat itu kan sebetulnya jama ya. Mufradnya al malak. Ya, alladzi ja'ani bihiroin, yang telah datang kepadaku di Hiro, jalisun ala kursiin bainas samai wal ardi, sedang duduk ya di atas kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu anhu, maka aku dibuat takut ya darinya. Faraja'tu, maka aku keluar, maka aku pulang. Fakultu, lalu aku katakan, zammiluni, ya selimutilah aku. Jadi ini setelah selesai dari menerima wahyu pertama di Gua Hiro, ya, nah itu pernah Rasulullah SAW berjalan, sedang berjalan, ya, ada yang memanggil kan, yang memanggil, dalam riwayat lain itu disebutkan ya, iya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ketika nengok ke kanan, ke kiri nggak ada orang, ada yang manggil. Ya pas lihat ke atas, ya kelihatan. Gitu ya, dia mengatakan, ya Muhammad, ana anta Rasulullah, ya ana Jibril. Gitu ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ya, jadi itu untuk menegaskan ya, untuk menguatkan bahwa dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada beliau. Ya, untuk menegaskan, karena memang awalnya kan Rasulullah tidak tahu itu yang datang ini siapa, yang disampaikan itu apa, gitu kan. Ya, ini untuk menguatkan. Bahkan kejadian ini
tidak hanya sekali, terjadi beberapa kali. Ya, terjadi beberapa kali ya kejadian ini untuk menguatkan. Nah, Rasulullah SAW merasa takut dengan itu. Ya, nah ini eh, Rasul merasa takut juga terjadi beberapa kali kan ketika pulang dari Gua Hiro juga kan sama seperti itu. Lalu ketika melihat malaikat Jibril di atas ya di langit itu juga beliau ketakutan. Terlihat sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Tentu kita tidak bisa membayangkan. Ya, hanya Rasulullah yang mengetahui bagaimana ya wujud malaikat Jibril itu ya yang sedang duduk di atas di atas kursi di antara langit dan bumi. Ya, tentu kita sebagai orang beriman ya mempercayai, meyakini apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dan bahwa itu adalah benar ya, kebenaran. Nah, tidak perlu kita terlalu memikirkan ataupun mereka-reka bentuknya, bagaimananya atau disebut kaifiahnya. Ya, jadi kita tidak mengetahui kaifiah. Nah, ini sebetulnya prinsip di dalam memahami hal yang gaib. Ya, itu kita paham maknanya yang disampaikan Rasulullah itu paham. Karena kan yang namanya pesan disampaikan tujuannya adalah agar paham. Ya, tidak mungkin tidak paham atau mengetahui maksud. Jadi semua wahyu itu begitu. Semua wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala ya agar kita manusia yang menerimanya itu orang-orang beriman paham apa isi dari wahyu itu, paham maksudnya. Sehingga tidak mungkin ada di dalam wahyu yang tidak dipahami. Paham. Nah, cuman ya, berkaitan dengan hal-hal yang gaib, walaupun kita paham, kita tidak bisa menggambarkan wujudnya. Nah, itulah yang disebut dengan kaifiyah. Itu semua hal yang gaib begitu. Semua hal yang gaib. Tentang malaikat, tentang surga, neraka. Begitu juga ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah. Kita paham Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah memiliki wajah, tangan, dan sebagainya. Tapi kita tidak mengetahui bagaimananya. Kaifiahnya tidak mengetahui. Jadi ini prinsip dalam memahami hal yang gaib. Dan tidak perlu kemudian mengalihkan, menyelewengkan maknanya. Pahami apa adanya. Ya malaikat. Tidak bisa kemudian diselewengkan oh, maksud malaikat itu apa gitu. Gitu. Dianggap karena tidak bisa digambarkan, dianggap tidak nyata, dianggap tidak dalam mana hakikat. Ya, nah itulah yang disebut takwil itu yang tidak boleh itu takwil itu begitu. Ya, menyelewengkan makna dari mana aslinya. Karena kalau metode itu digunakan, ya habis semua. Ya hal-hal yang enggak itu akan habis semua. Ya, nanti dijelaskan surga ya ada buah-buahan, ada bidadari. Kalau ditakwil loh ini bukan buah-buahan sebenarnya. Lalu apa? Ya, karena nggak bisa digambarkan berarti jangan nggak disebut buah-buahan gitu. Kita kan tahu buah-buahan itu hanya yang ada di dunia saja. Di surga nggak tahu. Tapi apakah itu disebut buah-buahan? Tetap disebut buah-buahan. Secara hakiki. Jadi itu prinsip. Prinsip dalam memahami hal yang goib. Tidak perlu ya karena akal kita nggak bisa menggambarkan lalu diselewengkan oh berarti mananya majaz bukan mana hakikinya. Nah, itu nggak perlu begitu. Pahami secara mana hakiki saja. Malaikat ya malaikat. Itu kan jin ya jin. Semua hal-hal yang berkenaan dengan hal yang gaib seperti itu. Prinsip ya di dalam meyakininya itu. Ya. Begitu juga ketika dibangkitkan ya di dalam di hari kebangkitan.
Ya, semua yang diinformasikan oleh wahyu kita pahami apa adanya. Ya, jangan mereka-reka dengan akal. Nah, itu makanya kan para orang-orang yang berguru dengan filsafat sampai mengingkari hari kebangkitan, kebangkitan jasad. Kenapa? Karena mereka mengukurnya dengan akal. Padahal itu udah di luar jangkauan akal manusia. Itu kan kekuasaan Allah ya. Jadi kita terima dan kita paham ya bahwa malaikat Jibril itu duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Ya. Nah, maka ketika pulang ke rumah meminta untuk diselimuti ya, maka turunlah wahyu berikutnya. Nah, ini wahyu yang kedua, yaitu ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Bangunlah ya, itu. Karena itu kan bangun dari tidur. Beda dengan wakofa ya. Kalau wakofa ya itu bangun dari duduk. Rabbaka fakabir dan Tuhanmu agungkanlah. Wasyabaka fatohir dan pakaianmu bersihkanlah. Waluza fahjur dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ini sebetulnya sampai 7 ayat ya. Waluza fahjur. Terus apa lagi berikutnya? Wala tamnun tas taksir wali rabbika fasbir. Sampai ayat 7 sebetulnya. Turun surat Al-Mudatsir itu dan itu merupakan perintah untuk berdakwah, menyampaikan kepada yang lain. Kalau ayat pertama Iqra itu kan baru perintah secara pribadi individu ya agar beliau secara individu membaca gitu ya dengan nama Tuhanmu. Nah, baru wahyu yang kedua ini perintah untuk berdakwah, mengajak kepada yang lain, bukan hanya untuk dirimu saja ya, tapi dakwah ya, memberi peringatan kepada orang lain. Nah, di sini disebutkan apa prinsip-prinsip dalam dakwah. Yang pertama, Tuhanmu agungkanlah. Artinya orientasi ya orang berdakwah itu mengajak kepada Allah, mengajak ke jalan Allah, ya. Mengagungkan Allah artinya agar kita optimis segala hal yang menghalangi, yang merintangi kita di dalam dakwah, ya itu harus kita anggap kecil. Ya Allah Maha Besar, memberikan pertolongan. Tidak ada kesulitan, ya kecuali di situ ada kemudahan. Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi itu menjadi orientasi, ya semangat kita dalam berdakwah, mengagungkan Allah, mengajak ke jalan Allah. Nah, ini juga menunjukkan dakwah bukan mengajak ke diri, ya, bukan mengajak ke diri sendiri, ya, tapi mengajak ke jalan Allah. Ya kan banyak orang dakwah ya agar populer, terkenal gitu kan, supaya apa namanya, eh, dikagumi oleh orang lain, mengajak orang kepada dirinya itu salah. Dakwah mengajak kepada Allah, bukan kepada diri. Iya, bukan dakwah ila nafsi, ya begitu. Yang penting risalah Allah itu sampai kepada mereka, ya gitu. Itu tujuan dakwah, bukan kemudian apa namanya orang-orang yang menyampaikannya itu dipuja-puja, disanjung, dikagumi, ya atau mendapatkan keuntungan materi, bukan itu. Ya, yang penting dakwah itu sampai ke mereka dan mereka mau mengamalkan, mau berubah. Jadi tujuan dakwah itu kan berubah, bukan hanya sebatas seremonial, gitu, formalitas doang, ya. Karena banyak apa tablik akbar, pengajian besar, tapi tidak merubah. Nah, itu belum berhasil dakwah. Dakwah itu bisa merubah masyarakat yang tadinya syirik kepada tauhid, gitu ya, tadinya maksiat kepada taat dan seterusnya.
Ya, jadi dakwah itu harus merubah ya, sebagai gerakan perubahan. Ya, kalau cuman gitu-gitu aja gitu ya, ya cuman sebatas hiburan doang gitu kan. Nah, itu bukan dakwah. Dakwah itu harus melakukan perubahan. Yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu. Ya, semangat kepada ilmu. Ya, semangat kepada ilmu itu dakwah. Ya, jadi Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Nah, ini bagi pendai juga harus memperhatikan penampilan. Karena kan itu menjadi kesan ya, gitu. Sehingga menunjukkan bahwa Islam ini indah, penampilannya bagus, itu dilihat, menarik. Ya, jadi menjaga penampilan. Ya, karena itu juga akan mempengaruhi orang yang akan melihat, ya, akan menerimanya, ya kan? Penampilan, kemudian juga ya bahasa dan sebagainya itu juga termasuk di situ. Ya. Tinggalkan dosa dan memberi contoh tentu dai menjadi teladan. Tidak bisa dia menyuruh ya dia amar ma'ruf nahi munkar tapi dia sendiri ya tidak mengamalkan atau terjatuh kepada dosa ya. Makanya tinggalkan dosa. Lalu siapa? Wala tamnun tastak dan jangan kau memberi berharap supaya mendapat lebih banyak. Nah, ini tadi ya berorientasi keuntungan, mendapat keuntungan materi, mencari untung di dalam dakwah, ya, begitu. Nah, itu. Jadi apa namanya? Tujuannya ya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu boleh-boleh saja ya di dalam hal misalnya mengajar atau apa ya karena itu sebagai sinaah ya, sebagai sinaah ada seni gitu, sinaah ada seninya ya, maka tidak mengapa dia mendapatkan bagian, tetapi itu bukan tujuan. Termasuk dalam dakwah. Ya ceramah dan sebagainya ada amplopnya gitu ya kita kan nggak butuh amplop ya ini isinya ya kan tapi itu bukan tujuan ya. Apalagi sampai masang tarif dan sebagainya kemudian jangan pilih-pilih ya dimanapun yang memerlukan dakwah ya kita datang ya jangan sampai pilih-pilih yang lahan basah ya. Lahan kering nggak mau ya hanya maunya di perkotaan kalau di kampung nggak mau ya justru dakwah itu ke tempat yang memang membutuhkan ilmu kita dimanapun ya dan juga ketika ada yang lebih dulu ngundang kita nah itulah yang kita penuhi dulu jangan sampai kita udah memenuhi gitu ya janji kemudian ada lagi yang nawari yang lain yang lebih besar misalnya gitu bayarannya lalu kita meninggalkan nah itu nggak benar ya jadi kita harus memenuhi undangan yang lebih dulu jangan sampai membatalkan hanya karena mendapat undangan yang lebih besar gitu jadi bukan ukurannya bukan materi gitu kan ya nah, kecuali pertimbangannya ada yang lebih prioritas kalau ini bisa lah dibadalkan sedangkan misalnya ini lebih prioritas ya lebih membutuhkan saya untuk hadir di sana ya nah itu boleh kalau pertimbangannya prioritas seperti itu ya wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir dan bersabarlah untuk Allah untuk Tuhan sehingga kalau bersabarnya untuk Allah ya itu nggak akan ada batasnya karena orang bilang ya kesabaran ada batasnya kalau kesabarannya untuk Allah tidak ada batas karena justru semakin kita mendapat kesulitan bahkan bisa jadi celaan dan sebagainya kalau kita niatkan untuk Allah ya justru itu kan menjadi pahala ya menjadi tabungan kita gitu kan Fahami al wahyu wa tatal maka
wahyu itu apa namanya? Terjaga namanya itu. Watata badan berturut-turut. Ya, jadi tadi kan disebut sempat terhenti ya, sebentar lalu kemudian datang lagi wahyu itu dan apa berturut-turut turunnya terus menerus ya setelah itu. Tabawa Abdullah ibnu Yusuf wa Abu Saleh ya ini mutabi ya jadi meriwayatkan juga Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh dan juga Hilal bin Roda dari Zuhri. Yunus dan Ma'mar berkata bahwa ya, permulaannya ya tidak salah. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.